Saya tidak pernah menyangka malam itu akan mengubah segalanya selamanya. Ketika saya memperkenalkan Rina sebagai pasangan hidup saya di pesta ulang tahun ayah yang meriah di rumah mewah kami di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, seluruh ruangan langsung hening seperti kuburan, lalu ayah saya berteriak keras sampai pembantu di dapur ikut ketakutan. "Kamu bukan anak saya lagi, Alia keluar dari rumah ini sekarang juga bersama perempuan itu," katanya sambil menunjuk pintu dengan tangan gemetar karena marah bercampur malu di depan kerabat dan rekan bisnis yang semuanya terdiam. Saya dan Rina berdiri di teras dengan tangan saling genggam, dingin hujan gerimis mulai turun membasahi gaun hitam yang saya pakai khusus untuk acara ini. Ayah membanting pintu besar itu sampai kaca bergetar dan suara ibu yang menangis samar terdengar dari dalam. Kami berjalan kaki menuju taksi di ujung jalan tanpa membawa apa-apa selain tas kecil dan rasa sakit yang menusuk dada. Rina hanya diam memeluk saya di kursi belakang taksi sambil berbisik, "Kita akan baik-baik saja, Alia, asal kita bersama." Malam itu kami menginap di hotel murah dekat stasiun Gambir dan saya menangis sepanjang malam memikirkan bagaimana keluarga besar Surya Group yang selama ini menganggap saya sebagai pewaris tunggal kini mengusir saya hanya karena cinta saya pada sesama perempuan. Pagi harinya Rina yang bekerja sebagai dosen muda di universitas swasta di Bandung menawarkan agar kami pindah sementara ke apartemen kecilnya di sana. Saya setuju meski hati saya masih terluka parah. Saya meninggalkan segala kemewahan, mobil mewah dan kartu kredit tanpa batas hanya untuk satu alasan: mempertahankan cinta ini. Tapi di dalam hati saya sudah mulai terbentuk tekad bahwa suatu hari nanti saya akan kembali dan membuat mereka menyesal. Kami mulai hidup sederhana. Rina mengajar pagi sampai sore sementara saya mencari kerja di perusahaan konstruksi saingan ayah, mega konstruksi yang selama ini selalu kalah tender dari Surya Group. Wawancara pertama berjalan lancar karena saya punya gelar Mbak dari universitas top di Singapura meski saya tidak menyebutkan nama ayah. Manajer tersenyum saat melihat pengalaman magang saya dulu dan 2 minggu kemudian saya sudah duduk di kubikel kecil sebagai asisten manajer proyek dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk bayar sewa apartemen. Rina selalu menunggu saya pulang dengan masakan sederhana, nasi goreng atau mie instan. Kami tertawa kecil setiap kali listrik padam karena tagihan telat. Tapi di balik senyum itu saya mulai merasakan api ambisi menyala pelan-pelan. Setiap malam sebelum tidur saya membaca laporan keuangan Surya Group yang bocor di media bisnis dan berjanji dalam hati bahwa suatu hari kontrak besar yang selama ini mereka kuasai akan saya rebut. Rina memperhatikan perubahan saya tapi hanya diam sambil memeluk saya lebih erat. "Jangan biarkan dendam menguasai kamu sayang," katanya suatu malam. Saya mengangguk tapi di dalam dada saya sudah tahu bahwa untuk bertahan di dunia ini kadang kita harus memilih antara cinta dan kekuasaan. Bulan pertama berlalu dengan cepat. Proyek kecil pertama saya berhasil diselesaikan tepat waktu dan bos langsung memuji di rapat pagi. Rekan kerja mulai mengajak saya ngopi setelah jam kantor dan saya belajar cepat siapa yang harus didekati, siapa yang harus diwaspadai. Sementara itu ayah saya mengumumkan di media bahwa saya sudah tidak lagi bagian dari keluarga dan saudara sepupu saya yang lebih muda mulai dipersiapkan sebagai pewaris baru. Berita itu seperti tamparan tapi justru membuat saya semakin kuat. Rina dan saya merayakan ulang tahun hubungan kami yang ketiga dengan makan malam murah di warung tenda dekat apartemen. Kami duduk berhadapan di bawah lampu neon yang berkedip sambil saling pandang dan untuk sesaat semua masalah hilang. Tapi saat pulang Rina bertanya pelan, "Kamu masih mau rahasiakan kita selamanya, Alia?" Saya tidak bisa jawab karena saya tahu jawaban jujur akan menyakitinya. Malam itu kami tidur saling berpelukan tapi pikiran saya sudah melayang ke rapat direksi besok di mana saya akan presentasikan ide baru untuk merebut tender proyek jalan tol yang selama ini menjadi andalan Surya Group.
Hidup kami mulai berubah pelan tapi pasti dan saya sadar bahwa setiap langkah maju akan meninggalkan bekas luka yang tidak bisa disembuhkan. Pagi harinya saya masuk kantor dengan jas hitam rapi dan presentasi sudah saya sempurnakan semalaman. Bos langsung memanggil saya ke ruangannya setelah rapat dan berkata, "Alia, kamu punya bakat alami untuk bisnis ini, lanjutkan." Kata-kata itu seperti bensin bagi api ambisi saya. Saya mulai bekerja lebih lama sampai malam dan Rina sering menunggu dengan sabar meski matanya mulai menunjukkan kelelahan. Suatu hari saya mendengar rumor bahwa mega konstruksi akan mengajukan tender besar untuk proyek bandara baru di Jawa Barat dan saya tahu ini kesempatan emas. Saya sengaja mendekati seorang manajer senior yang punya akses ke data rahasia dan setelah beberapa kali makan malam bisnis saya berhasil mendapatkan informasi penting tentang kelemahan Surya Group. Rina tahu saya sering pulang larut tapi dia tidak pernah bertanya terlalu dalam. Kami masih menyembunyikan hubungan kami bahkan di depan teman dekat karena Jakarta dan Bandung masih sangat konservatif. Satu kali kami hampir ketahuan saat seorang rekan kerja melihat kami berpegangan tangan di mal tapi saya cepat bilang Rina adalah sepupu jauh. Kebohongan itu terasa pahit di lidah tapi saya tahu itu perlu untuk bertahan. Bulan ketiga kerja saya sudah naik jabatan menjadi manajer proyek junior dan gaji naik 2 kali lipat. Saya mulai bisa bayar apartemen yang lebih layak dan bahkan beli motor untuk Rina agar dia tidak perlu naik angkot setiap hari ke kampus. Tapi semakin saya naik semakin banyak musuh di dalam kantor. Seorang rekan senior bernama Pak Budi yang sudah lama ingin jabatan saya mulai menyebarkan gosip bahwa saya terlalu dekat dengan bos. Saya tidak tinggal diam, suatu malam saya sengaja mengundang Pak Budi makan malam dan setelah beberapa gelas bir saya menawarkan kesepakatan diam-diam jika dia mundur dari persaingan saya akan bantu dia dapat proyek lain. Dia setuju dan keesokan harinya dia mengajukan resign. Bos memuji saya lagi dan mengatakan, "Kamu tahu cara membersihkan jalan, Alia." Kata itu membuat saya bangga tapi juga takut pada diri sendiri. Rina mulai merasakan perubahan. Suatu malam dia bertanya, "Kamu berubah, Alia, dulu kamu yang selalu bilang jujur sekarang kamu main belakang orang." Saya memeluknya dan bilang, "Ini demi kita sayang, demi masa depan kita." Tapi di dalam hati saya tahu bahwa ambisi sudah mulai menggerogoti cinta kami. Tender bandara akhirnya dimenangkan mega konstruksi berkat data yang saya dapat dan ayah saya pasti marah besar di kantornya. Berita kemenangan itu muncul di koran bisnis dan saya memotongnya diam-diam menyimpannya di laci sebagai pengingat. Rina dan saya liburan singkat ke puncak. Akhir pekan itu kami berjalan-jalan di kebun teh sambil berpegangan tangan jauh dari mata orang. Di sana untuk sesaat kami kembali seperti dulu tertawa lepas tanpa beban. Tapi saat pulang telepon dari bos memanggil saya untuk rapat darurat minggu pagi. Saya pergi meninggalkan Rina sendirian di apartemen dan saat itu saya sadar bahwa pilihan sudah mulai terbentuk. Minggu berikutnya saya ditugaskan memimpin tim negosiasi dengan pemasok besar dan saya berhasil menekan harga sampai bos memuji di depan seluruh direksi. Gaji saya naik lagi dan saya mulai mengirim uang secara anonim ke ibu saya meski dia tidak pernah balas. Keluarga saya masih menganggap saya mati dan saudara sepupu saya sudah duduk di kursi wakil direktur Surya Group. Saya tersenyum pahit setiap kali melihat berita mereka. Rina semakin sibuk dengan penelitian doktoralnya dan kami jarang bertemu di rumah. Satu malam dia pulang dengan mata merah dan bilang, "Alia, aku capek menyembunyikan kita." Saya memeluknya erat tapi tidak bisa janji apa-apa karena besok pagi ada rapat penting yang bisa mengangkat saya ke posisi direktur muda. Ambisi saya sudah terlalu dalam dan saya tahu bahwa untuk mencapai puncak kadang saya harus melepaskan tangan Rina sedikit demi sedikit. Tahun kedua berlalu seperti angin kencang.
Saya sudah duduk di kursi Direktur Muda Mega Konstruksi dan nama saya mulai dikenal di kalangan bisnis Jakarta. Bos besar perusahaan bahkan memanggil saya ke ruangannya secara pribadi untuk membahas strategi jangka panjang. "Kamu punya insting pembunuh Aliad," katanya sambil tertawa. Saya tersenyum tapi dalam hati saya tahu insting itu lahir dari rasa sakit malam pengusiran dulu. Rina lulus doktor dan mendapat posisi tetap di universitas tapi dia mulai sering bertanya kapan kami bisa hidup terbuka. Saya selalu jawab, "Tunggu dulu sayang, begitu saya kuat kita akan pindah ke luar negeri." Tapi janji itu semakin lama semakin kosong. Suatu hari perusahaan kami mendapat kesempatan tender proyek pelabuhan internasional senilai triliunan rupiah dan saya tahu Surya Group ayah juga ikut bidding. Ini kesempatan emas untuk menghancurkan mereka. Saya bekerja siang malam mengumpulkan data kelemahan mereka dari mantan karyawan yang saya rekrut diam-diam. Rina mulai curiga dan suatu malam dia menemukan email rahasia di laptop saya. "Ini data curian Alia, kamu main kotor sekarang?" tanyanya dengan suara gemetar. Saya marah dan bilang, "Ini bisnis Rina, bukan dongeng cinta." Kata-kata itu keluar begitu saja dan Rina menangis sepanjang malam. Keesokan harinya dia pindah sementara ke kos temannya di kampus. Saya merasa hampa tapi rapat tender sudah dekat jadi saya fokus ke sana. Di ruang rapat saya presentasikan strategi yang sempurna dan direksi langsung setuju. Tender dimenangkan Mega Konstruksi dan saham Surya Group anjlok dalam semalam. Ayah saya pasti sedang marah besar di kantornya. Saya merayakan kemenangan sendirian di apartemen dengan segelas wine mahal yang dulu tidak pernah saya sentuh. Malam itu Rina menelepon dan bilang, "Aku masih cinta tapi aku takut kamu hilang Alia." Saya minta maaf dan dia kembali keesokan harinya. Kami berpelukan lama tanpa kata tapi saya tahu retak sudah terjadi. Beberapa bulan kemudian perusahaan kami mulai merger dengan perusahaan besar lain dan saya ditawari posisi wakil direktur utama. Tapi syaratnya saya harus memimpin negosiasi dengan pemasok yang selama ini dekat dengan Surya Group. Saya setuju dan mulai menyusun rencana. Rina yang sekarang menjadi dosen senior mulai terlibat dalam proyek penelitian tentang etika bisnis dan dia sering membawa pulang artikel yang menyindir ambisi tanpa moral. Saya pura-pura tidak baca. Suatu sore Pak Budi, mantan rekan yang saya singkirkan dulu, datang ke kantor memohon pekerjaan. Saya bisa menolak tapi saya ingat bagaimana dulu saya main belakang dia jadi saya kasih posisi kecil sebagai pengingat bahwa kekuasaan bisa berubah. Dia berterima kasih tapi matanya penuh dendam. Saya mulai merasa bahwa setiap orang yang saya sentuh akhirnya terluka termasuk Rina. Tapi kontrak pelabuhan sudah di tangan dan saya tahu ini langkah menuju puncak. Malam itu Rina dan saya duduk di balkon apartemen baru yang lebih besar sambil memandang lampu kota Jakarta. Dia pegang tangan saya dan bilang, "Alia, kalau suatu hari kamu harus pilih antara saya dan kekuasaan, pilih mana?" Saya tidak jawab karena saya belum tahu jawabannya. Angin malam terasa dingin dan untuk pertama kali saya merasa takut pada diri sendiri. Tender berikutnya sudah di depan mata dan kali ini targetnya adalah mengakuisisi saham minoritas Surya Group. Saya sudah siapkan segalanya termasuk menghubungi saudara sepupu saya secara diam-diam untuk tawaran rahasia. Permainan sudah dimulai dan saya tahu tidak ada jalan mundur lagi. Tahun ketiga menjadi titik balik terbesar dalam hidup saya. Mega Konstruksi berhasil mengakuisisi 15% saham Surya Group melalui perusahaan boneka dan nama ayah saya mulai muncul di berita sebagai pebisnis yang kesulitan. Saya duduk di kursi wakil direktur utama dengan gaji yang membuat saya bisa beli rumah di kawasan elite Sudirman. Rina pindah bersama saya ke rumah baru itu tapi suasana rumah terasa dingin.
Dia semakin sibuk dengan penelitiannya tentang dampak psikologis persaingan bisnis pada keluarga dan saya tahu artikel itu ditujukan untuk saya. Suatu malam dia menemukan email rahasia saya dengan saudara sepupu yang menawarkan harga murah untuk saham tambahan. "Kamu mau hancurkan keluargamu sendiri, Alia?" tanyanya dengan suara pelan. Saya jawab dingin, "Di mereka yang duluan menghancurkan saya, Rina." Kami bertengkar hebat malam itu dan Rina tidur di kamar tamu. Pagi harinya saya pergi ke kantor tanpa pamit. Di rapat direksi saya usulkan agar perusahaan kami menekan Surya Group dengan menunda pasokan material penting untuk proyek mereka yang sedang berjalan. Bos setuju dan dalam 2 minggu Surya Group terpaksa membayar denda besar. Ayah saya menelepon nomor lama saya untuk pertama kalinya setelah 3 tahun tapi saya tolak panggilannya. Rina melihat saya menolak telepon itu dan matanya penuh kecewaan. "Kamu bukan Alia yang saya kenal dulu," katanya sebelum pergi ke kampus. Saya duduk sendirian di meja makan besar rumah baru dan untuk pertama kali saya bertanya-tanya apakah semua ini layak. Tapi ambisi sudah terlalu kuat. Saya mulai merencanakan langkah besar berikutnya yaitu mengajukan proposal merger paksa dengan Surya Group di mana Mega akan mengambil alih manajemen. Saya tahu ayah akan menolak tapi dengan saham yang kami kuasai mereka tidak punya pilihan. Rina semakin menjauh dan suatu hari dia bilang, "Alia, aku dapat tawaran mengajar di universitas di Singapura, mungkin kita perlu pisah sementara." Kata itu seperti pisau tapi saya hanya mengangguk dan bilang, "Kalau itu yang terbaik untukmu." Malam itu saya menangis sendirian di kamar karena pertama kali setelah bertahun-tahun. Tapi pagi harinya saya masuk kantor dengan senyum profesional dan memimpin rapat negosiasi dengan bank yang mendanai Surya Group. Saya tawarkan pinjaman baru dengan syarat mereka tekan ayah untuk menerima merger. Semua berjalan sesuai rencana. Saudara sepupu saya yang dulu menggantikan posisi saya kini menelepon memohon pertemuan pribadi. Kami bertemu di cafe mewah di Senayan dan dia bilang, "Alia, cukup sudah, keluarga kita hancur." Saya tersenyum dan jawab, "Kalian yang mulai dulu." Dia pergi dengan wajah pucat dan saya tahu permainan hampir selesai. Rina memutuskan tetap di Jakarta setelah tawaran Singapura dibatalkannya sendiri tapi hubungan kami hanya sebatas tinggal serumah. Kami jarang bicara dan ketika bicara hanya soal tagihan atau cuaca. Saya mulai merasa kesepian di tengah kekuasaan yang saya bangun. Suatu malam saya melihat oto lama kami berdua di puncak dan air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Tapi kontrak merger sudah di meja pengacara dan besok pagi saya akan menghadiri rapat inal dengan ayah saya yang pertama setelah bertahun-tahun. Saya berdiri di depan cermin mengenakan jas terbaik dan berbisik, "Ini untuk kita, Rina, entah kamu percaya atau tidak." Rapat inal berlangsung di gedung Surya Group yang dulu saya anggap rumah kedua. Ayah saya duduk di ujung meja dengan wajah tua yang saya hampir tidak kenali. Saudara sepupu dan ibu juga hadir. Saya masuk dengan tim pengacara Mega dan langsung membuka dokumen kontrak setebal 200 halaman. Kami tawarkan merger dengan syarat Mega mengambil 51% saham dan hak kelola penuh, kata saya dengan suara tenang. Ayah memandang saya seperti melihat orang asing. "Kamu benar-benar mau hancurkan darah dagingmu sendiri, Alia?" tanyanya dengan suara serak. Saya jawab dingin, "Darah daging yang dulu mengusir saya karena mencintai perempuan, ayah." Ruangan hening dan ibu menangis pelan. Pengacara membacakan pasal demi pasal dan saya lihat ayah semakin pucat. Di tengah rapat telepon dari Rina masuk tapi saya tolak. Setelah 2 jam negosiasi ayah akhirnya menandatangani dengan tangan gemetar. Kontrak resmi ditutup dan mulai besok Mega Konstruksi menguasai Surya Group. Berita meledak di semua media bisnis dan nama saya muncul sebagai pebisnis wanita paling berpengaruh tahun ini. Saya pulang ke rumah dengan perasaan kosong.
Rina duduk di sofa menunggu dengan wajah tegang. Akhirnya kamu dapat apa yang kamu mau, Alia, katanya pelan. Saya duduk di sebelahnya dan untuk pertama kali dalam bertahun-tahun saya menangis di pelukannya. Aku melakukannya untuk kita, Rina, bisik saya. Tapi dia hanya menggeleng. Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Malam itu kami tidur berpisah dan saya sadar bahwa kekuasaan yang saya raih justru membuat saya kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintai saya. Minggu berikutnya saya resmi menjadi direktur utama grup gabungan dan ayah saya pensiun paksa. Saudara sepupu saya dipecat dan ibu pindah ke rumah kecil di Bogor. Saya mengirim uang bulanan secara diam-diam tapi mereka tidak pernah balas. Rina mulai packing barangnya dan bilang dia akan tinggal sementara di kos kampus lagi. Saya tidak menghalangi karena saya tahu saya sudah terlalu jauh. Di kantor baru saya duduk di kursi besar ayah dulu dan memandang oto keluarga lama yang masih tergantung di dinding. Saya ambil oto itu dan masukkan ke laci. Ambisi sudah membawa saya ke puncak tapi meninggalkan puing-puing di belakang. Suatu sore Rina datang ke kantor untuk mengambil barang terakhir dan kami bertemu di ruangan saya. Alia, kamu menang, katanya sambil tersenyum pahit, tapi apa artinya tanpa kita? Saya tidak bisa jawab. Dia pergi dan pintu tertutup pelan. Saya duduk sendirian di kursi besar dan untuk pertama kali merasakan dinginnya kekuasaan sejati. Kontrak merger sudah berjalan lancar, proyek baru mengalir deras dan saham grup naik 40% dalam sebulan. Tapi setiap malam saya pulang ke rumah kosong dan memandang tempat tidur yang dulu hangat karena pelukan Rina. Saya mulai bertanya-tanya apakah semua pengorbanan ini benar-benar sepadan. 6 bulan setelah merger saya resmi menguasai seluruh Surya Group dan nama saya menjadi legenda di dunia bisnis Indonesia. Majalah bisnis memuat saya di sampul dengan judul Wanita yang Mengubah Permainan. Tapi di balik senyum di oto itu hati saya hampa. Rina sudah pindah ke apartemen sendiri di Bandung dan kami hanya bertukar pesan singkat setiap 2 minggu. Suatu hari saya memutuskan datang ke kampusnya tanpa pemberitahuan. Saya lihat dia sedang mengajar di kelas dengan senyum yang dulu hanya untuk saya. Setelah kelas selesai saya menunggu di koridor dan ketika dia keluar matanya melebar terkejut. Alia, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya pelan. Saya ajak dia makan malam dan untuk pertama kali setelah lama kami bicara terbuka. Saya ceritakan semua penyesalan semua malam sendirian dan bagaimana kekuasaan justru membuat saya kehilangan segalanya. Rina mendengarkan sambil memandang jauh. Aku masih cinta Alia tapi aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang rela mengorbankan siapapun demi ambisi, katanya. Malam itu kami berpisah dengan pelukan lama dan saya pulang dengan hati lebih berat. Keesokan harinya di rapat direksi saya umumkan kebijakan baru bahwa grup akan memberikan beasiswa untuk anak-anak karyawan lama Surya Group termasuk keluarga ayah. Berita itu sampai ke ayah dan untuk pertama kali setelah bertahun-tahun dia menelepon. Terima kasih Alia, katanya singkat sebelum menutup. Saya tersenyum pahit dan sadar bahwa meski terlambat setidaknya ada sedikit penebusan. Tapi Rina tetap pergi ke Singapura untuk program pengajar tamu dan kali ini saya tidak menghalangi. Saya berdiri di bandara mengantarnya dan sebelum masuk gate dia berbalik, jaga dirimu Alia dan suatu hari mungkin kita bisa bertemu lagi sebagai teman. Pesawat lepas landas dan saya pulang sendirian ke rumah besar yang sekarang terasa seperti istana kosong. Malam itu saya duduk di balkon memandang lampu Jakarta dan memikirkan semua pilihan yang saya buat. Ambisi membawa saya ke puncak tapi cinta yang hilang adalah harga yang harus saya bayar selamanya. Saya ambil ponsel dan ketik pesan terakhir untuk Rina, makan aku sayang, aku mencintaimu lebih dari segalanya. Pesan itu dikirim tapi tidak dibalas.
Besok pagi saya kembali ke kantor sebagai direktur utama yang paling berkuasa tapi paling kesepian di kota ini. Cerita saya belum selesai tapi satu hal yang saya pelajari adalah bahwa di dunia ini kadang kita harus memilih dan pilihan itu selalu meninggalkan bekas. Apakah benar bahwa ambisi selalu harus mengorbankan cinta atau justru sebaliknya?